Indonesia disebut negara agraris, tapi sudah lebih dari 100 tahun kita terus menghadapi pertanyaan yang sama. Mengapa harga beras tetap mahal meskipun kita selalu panen? Yang lebih aneh, pola ini terjadi sejak zaman Hindia Belanda hingga hari ini, tahun 2025. Ada pola yang tidak pernah berubah. Dan hari ini kita bongkar semuanya. Masalah beras di Indonesia bukan masalah baru. Ia sudah muncul sejak abad ke-18 ketika VOC mulai mengontrol perdagangan pangan Nusantara. Pada masa itu, beras diperlakukan bukan sebagai kebutuhan rakyat, tapi sebagai komoditas politik. Harga naik, rakyat menderita. Harga turun, kolonial mewaspadai pemberontakan. Dan anehnya, pola ini terus berlanjut setelah Indonesia merdeka. Tahun 1960-an adalah masa yang terberat. Produksi turun, cuaca tak menentu, dan Indonesia mulai mengimpor beras dari berbagai negara Asia. Catatan sejarah menunjukkan Indonesia pernah mengimpor lebih dari 1 juta ton beras dalam 1 tahun, bahkan 60 tahun yang lalu. Inilah awal ketergantungan yang tidak pernah benar-benar hilang. Tahun 1984 adalah legenda. Untuk pertama kali dan satu-satunya, Indonesia mendapatkan penghargaan FAO sebagai negara yang mencapai swasembada beras. Namun misterinya bukan itu. Misterinya adalah mengapa prestasi sebesar itu tidak pernah terulang lagi. Jawabannya pahit. Swasembada dicapai dengan perluasan lahan masif, intensifikasi pupuk kimia besar-besaran, peran pemerintah yang sangat ketat. Tapi begitu sistem berubah setelah reformasi, swasembada itu runtuh seperti bangunan tanpa fondasi. Sejak 1998 hingga hari ini, catatan BPS menunjukkan pola yang mengherankan. Produksi padi sering naik, tapi Indonesia tetap mengimpor beras hampir setiap tahun. Lebih aneh lagi, setiap tahun isu yang viral pun sama. Beras naik, stok nipis. Impor dikurangi, impor ditambah. Polemik yang berulang. Seolah-olah kita terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Lalu pertanyaan paling penting, kalau Indonesia panen besar, kenapa harga tidak pernah turun? Inilah pola misterius yang jarang dibahas. Setiap beberapa tahun, cuaca ekstrim mengubah panen besar menjadi panen gagal. 92% petani di Indonesia memiliki lahan di bawah 0,5 hektar. Sulit sekali mencapai efisiensi. Kemudian distribusi yang panjang sekali, harga beras naik bahkan sebelum sampai ke konsumen. Indonesia adalah negara pemakan beras terbesar nomor 2 di dunia. Impor bukan untuk yang mewah, tapi untuk menutup lubang tahunan, dan lubang ini selalu muncul tahun demi tahun. Dari sudut pandang sejarah, ini bukan masalah hari ini, tapi masalah yang sudah dipendam selama 1 abad. Apakah Indonesia benar-benar stop impor beras? Jawabannya tidak sesederhana itu. BPS mencatat bahwa impor memang turun, tapi belum benar-benar stop. Impor masih digunakan sebagai penyangga cadangan, bukan karena Indonesia tidak panen, tapi karena pola konsumsi, cuaca, dan distribusi yang tidak stabil. Setelah menelusuri 100 tahun jejak sejarah beras Indonesia, kita melihat satu hal. Ini bukan sekedar soal impor. Ini soal identitas bangsa yang ingin mandiri, namun terus bergulat dengan kenyataan. Harga beras mahal bukan karena satu penyebab, tapi karena sejarah panjang yang tidak pernah diselesaikan. Menurut kalian, apakah Indonesia harus benar-benar menghentikan impor beras apapun resikonya? Atau kita masih membutuhkan impor untuk menjaga harga tetap stabil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.